Jadi tadi kan, jadi dari berbagai macam pendekatan, berbagai macam konsep yang ada di luar sana, BPS mengambil konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu. Apa tuh kebutuhan dasar yang dilihat dari makanan dan non makanan. Dari memang untuk penghitungan metode tersebut itu sudah dilakukan sejak tahun 98. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga keterbandingan antar waktu. Oke, berarti kan tadi sudah penganggurannya. Iya. Nggak lengkap, men. Iya benar. Pengangguran itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Ini nggak akan ada habisnya dibahas. Iya. Tapi kita coba persingkat sedikit. Boleh. Kan? Gimana, Bang? Jadi apa jawabannya? Apa tuh? Pertanyaannya belum. Mau jawaban aja. Jawab apa nih? Nggak tahu udah kasih jawaban. Pertanyaan kemarin. Tolong ininya dinikah. Diminum dulu, Bang. Saya udah bisa pulang. Jangan. Kasihan apa tadi diem dari tadi kan. Karena bagian abang yang diem aja. Saya jadi patung. Oke. Atau main lato-lato. Boleh, Bang. Boleh. Jadi tadi kan udah bahas pengangguran. Sekarang kita bahas tentang kemiskinan. Ini kan baru-baru akhir ini, Bang ya. Kita habis merilis angka kemiskinan kita ya. Kemiskinan Provinsi Aceh ya, Bang ya, di bulan September 2022. Kondisi September 2022. Kondisi September 2022. Sebelum jauh membahas tentang angka itu, Bang. Jadi kemiskinan itu apa, Bang? Aduh. Secara teori Bang, konsepnya Iya. kemiskinan itu bagaimana? Tuh. Jadi ini ngetes ya? Ngetes ya? Bukan ya? Bukan. Kan untuk ilmu Oke. edukatif. Iya. Jadi Lu Jadi memang gini. dosen pembimbing ya? kalau kita ngomongin kemiskinan, yang pertama itu memang kita harus lihat dulu sudut pandangnya dari mana. Ya. Karena secara sederhana aja, kita yang di sini aja mungkin 4 orang memandang kemiskinan itu belum tentu sama. Iya. Bisa jadi kan di sini yang punya jam tangan, yang pakai jam tangan itu tidak miskin. Tapi yang tidak pakai jam tangan itu miskin. Bisa jadi kan? Bisa. Ya mohon maaf ya. Nah, itu contoh. Makanya gue lengannya ditutupin nih. Iya. Jadi banyak sudut pandang yang Banyak bisa sudut kita pandang, lihat. ya. Di luaran sana banyak juga literasi tentang kemiskinan gitu kan. Atau mungkin di kampung-kampung. Di kampung-kampung itu kan umumnya kalau misalnya mau lebaran gitu kan, mau Iya. Fitri, itu akan kita cari penduduk miskin penerima zakat misalnya. Iya. Bisa dikumpulkan sama orang kantor desanya. Iya. Beda juga konsepnya. Beda lagi. Jadi mulailah kantor desa tuh biasanya kumpul duduk untuk menentukan siapa aja yang bakal bantuan ya. bantuan. Jadi Zakat tadi, nanti Bang, ya. di list lah sama orang desa, ini orangnya gitu kan, si A, Bapak A, si B, lengkap lah gitu kan. Nah mungkin betul juga itu mungkin kemiskinan by feeling. Menurut gitu kan. mereka lah ya. Menurut mereka gitu kan. Jadi mungkin ya memang secara pendekatan kan bisa macam-macam juga. Iya. Kita boleh. Nah, terus yang kita rilis, yang BPS rilis maksudnya, BPS rilis setiap 2 tahun sekali ya. Nah, 2 tahun sekali. Tahun 2 kali kan 2 tahun sekali? Setahun 2 kali. Tadi saya bilang apa tadi? 2 tahun sekali. Bahkan saya tuh bingung. Oh iya. Menguji kami ya? Apa saya salah ya? Ya, jadi BPS itu merilis angka kemiskinan setahun 2 kali. 2 kali ya. Setahun 2 kali, Bang ya. Jadi di Januari dan di Juli biasanya seperti itu. Jadi Kalau yang di Januari di Januari kondisi itu kondisi September tahun sebelumnya, dan kalau yang di Juli itu kondisi Maret. Bedanya apa, Bang? Nah, kalau yang di Januari itu yang kondisi September itu adalah kemiskinan di tingkat atau level provinsi saja. Provinsi saja Jadi nasional dan provinsi. Sedangkan kalau yang di Juli itu sampai dengan level kabupaten kota. Jadi kalau untuk bicara kemiskinan kabupaten kota itu cuma 1 titik, yaitu kondisi di Maret. Di Maret. Tahun 1 titik tuh, Bang ya. Aja. Tapi kalau untuk provinsi itu ada 2 titik, yaitu kondisi Maret dan kondisi September. Nah, jadi dasarnya Bang, dasar pemilihan 2 bulan ini kenapa Bang? ya ini tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak kita Pak Rido tadi. Jadi sumber datanya itu kan dari Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, jadi memang Susenas itu dilakukan di 2 titik tersebut. Jadi sumber data kemiskinan itu adalah di Susenas, sumber datanya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau mau powerful lagi ya tiap bulan gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kan kita kan tahu sendiri kan banyak ada keterbatasan. Nah, itu tahu itu kan. Nah, jadi ditetapkanlah akhirnya surveinya tersebut di 2 titik. 2 titik ya.
Jadi tadi kan, jadi dari berbagai macam pendekatan, berbagai macam konsep yang ada di luar sana, BPS mengambil konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu. Apa tuh kebutuhan dasar yang dilihat dari makanan dan non makanan. Jadi bagaimana kebutuhan dasar manusia itu di sisi dari sisi makanannya seperti apa, kemudian juga kebutuhan dasar dari sisi non makanannya seperti perumahan, kemudian sandangnya seperti apa, gitu kan. Kesehatan. Jadi yang Kesehatan. itu ngapa tuh bang? Lihat makannya itu, apa jadi aja dari gitu ya? makanan, dari non makanan itu semuanya dirupiahkan. Oh. Jadi kan kalau tadi non makanan, jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya dihitung berdasarkan kalori. Kebutuhan dasarnya. Jadi itu sebenarnya ya BPS juga bukan hanya asal comot gitu ya, dan dasarnya juga memang itu dari rekomendasi dari World Bank, dari FAO gitu kan, terkait dengan kebutuhan dasar manusia berapa kalori gitu ya, termasuk juga ada dari kesehatan kita sendiri kan, dari dari sisi kesehatannya berapa kalori yang dibutuhkan manusia untuk sekedar Bisa bertahan hidup, yaitu Berapa kalori? dapatlah angka 2100 kilokalori per kapita per hari. Nah dari sana dirupiahkan. Kenapa dirupiahkan? Biar nanti lebih gampang dan lebih mudah di dalam pengukurannya, lebih jelas ukurannya kalau dirupiahkan itu kan. Kalau makanan kan agak susah kan ya. Tetapi kalau dengan rupiah itu lebih jelas lebih ukurannya. Jadi nanti tinggal dirupiahkan, kemudian dijadikan dia sebagai garis kemiskinan namanya kan. Jadi garis kemiskinan makanan, kemudian tadi ditambahkan lagi dengan garis kemiskinan yang bukan makanannya. Bang. Digabungkan menjadilah garis kemiskinan. Jadi siapa saja penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, nah itulah dinamakan sebagai penduduk miskin. Tapi kalau yang di atas garis kemiskinan itu berarti tidak miskin. Itu seperti itulah. sejak kapan bang BPS melakukan penghitungan kemiskinan dengan metode tadi ya? Ya sebenarnya Pemenuhan kalau sejak kebutuhan kapan dasar. sejak zaman dahulu kala. Bukan dahulu Jadi kala. zaman Bang Rido TK. Dari memang untuk penghitungan metode tersebut itu sudah dilakukan sejak tahun 98. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga keterbandingan antar waktu. Jadi kita tidak tergantung dengan siapa pemimpin daerahnya, siapa presidennya gitu kan. Tetap kita menggunakan metode itu. Jadi bisa kita lihat keterbandingan antar waktunya. Jadi tidak berarti ganti pemimpin, ganti metode gitu kan. Sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Tetapi kan keterbandingannya kan tidak ada. Perbandingan ya. Jadi sejak 98 siapa presidennya? Pak Harto. Bibi. Yang kapan dulu nih? Jadi sejak tahun 98 itu. Awal 98 masih Pak Harto. Habis itu dari Habibie, Pak Jadi Habibie. sejak 98 sudah berapa kali kita ganti presiden, sudah berapa kali kita gubernur, tetap metode yang sama ya. Menjaga keterbandingan. Ya, seperti itu. Terus ini Bang, apa? Maksudnya ini salah satu hal menarik terkait dengan garis kemiskinan makanan. Apa tuh men? Karena kan ada batasan nih. Orang mungkin bingung nih. Jadi makanya garis kemiskinan apa make jumlah kalori 2100 kilokalori. Ya. Itu Bang, gimana Bang? Sebenarnya 2100 itu untuk menentukan batas minimumnya. Batas minimum ya. Nah, tetapi seperti tadi kami sampaikan, dari kalorinya tadi akan dikonversi ke rupiah. Ya. Jadi berapa yang kita konsumsi itu nanti berapa kalorinya akan dikonversi ke rupiah. Jadi nanti Berarti 2100 kilokalori ini bukan bagian dari penghitungan. Dia hanya sekedar untuk batasan bahwa normalnya orang 2100 kilokalori gitu. Atau ya, bagaimana? batas minimumnya. Batas minimum ya. Dia tidak menentukan garis kemiskinan makanannya. Itu berdasarkan pengeluaran setiap individu. Atau dia sebagai istilahnya sebagai spion aja, sebagai kacamata untuk menentukan orang ini wajar nih hidup dengan di bawah 2100 kalori atau gimana Bang? Ya, jadi tadi 2100 itu kan itu adalah batas minimum kita konsumsi dari sisi kalorinya gitu kan. Nah, dari itu, teori nih. Dari teorinya nah gitu. Jadi nanti dari sana ini kan untuk menentukan garis kemiskinan itu kan bukan dari sananya, tapi nanti ada namanya penduduk referensi. Penduduk referensi itu adalah penduduk-penduduk yang berada di sekitaran garis kemiskinan pada kondisi penghitungan sebelumnya. Nah itu. Jadi nanti dari konsumsi penduduk-penduduk yang penduduk referensi inilah, maka nanti akan dilihat dia berapa kalori dia konsumsi, kemudian nanti akan dikonversi ke rupiah. Nah di sinilah nanti baru ditentukan lah garis kemiskinan makanan. Kalau kemakannya, dan juga ini nanti akan garis kemiskinan juga akan dilihat juga dari inflasi dari harga kondisi penghitungan sebelumnya dengan kondisi yang akan kita hitung sekarang. Berarti Bang ya,
Kalau bisa nggak dikatakan kalau seseorang yang sudah memenuhi kalori sehari 2100 bang ya, misalnya kalau dia cuma makan apa, ini kita melihat dari sisi kualitasnya aja, hanya kuantitasnya aja. Misalnya dia makan nasi, memang sehari-hari cuma makan nasi, makan singkong aja, itu udah banyak tuh 2100. Ya, itu dia aman sebagai penduduk miskin atau enggak tuh? Nah, tuh. Jadi kan tadi dan tetap kita konversi dulu ke rupiahnya. Dia berada di mana titiknya dari konsumsinya dia tadi. Nah, ingat ya, konsumsinya tadi kan bisa dia dari pembelian. Oh iya. Atau juga bisa dia juga dari pemberian. Pemberian ya. Ya, atau juga dari usaha sendiri, dari apa namanya, ada kebun sendiri misalnya sendiri, kan. ya. Nah, pokoknya yang dia konsumsi bukan yang dia beli. Itu juga dikonversi ya. Dikonversi Ke rupiah lagi. ke rupiah lagi. Jadi nanti patokannya itu adalah Rupiah tadi ya. rupiah. Jadi nanti garis kemiskinan kita itu adalah kemiskinan, Tapi garis kemiskinan di dalam dengan tadi ya bang ya. yang tadi untuk yang kalau tadi hanya untuk menentukan kebutuhan dasar kita saja berapa gitu. Tapi nanti dalam penghitungannya itu tetap akan dikonversi ke rupiah. Konversi, Iya, gitu. Oh. Jadi nilai rupiah. Berarti bang, garis kemiskinan ini sama nggak setiap daerah atau beda-beda? Beda-beda. Tadi Jadi kan tadi kenapa beda-beda? Karena kan pertama yang dikonsumsi penduduk itu kan belum tentu sama. Ya, kan? ya. Nah, jadi nanti untuk penghitungan garis kemiskinan ini komoditasnya ada yang kita tentukan jenisnya gitu. Oh, ditentukan Jenisnya. Jadi ada 52 jenis komoditas untuk yang makanan dan 51 jenis komoditas atau 47 jenis komoditas untuk yang non makanan. Jadi 51 di perkotaan, 47 di pedesaan. Oh, itu di survei Susenasnya. Ya, jadi survei sosial itu kan sebenarnya banyak. Itu hampir 200 komoditas yang makanan itu Yang ditanya ya. yang ditanyakan. Kemudian ada juga berapa ya? Sekitar 100-an juga lah yang bukan untuk non makanannya. Nah, jadi nanti dari sana itu baru tadi kan yang untuk kemiskinannya sendiri, garis kemiskinannya itu ada sudah komunitas tersendiri. Jadi komoditas-komoditasnya itu sama setiap daerah, tetapi kan yang dikonsumsi kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Itulah tadi terbentuk garis Ya, kemiskinan. jadi juga ya. komoditas ini juga ditentukannya kenapa diambil komoditas-komoditas ini juga sebelumnya sudah ada survei sendiri. Survei paket komoditas kebutuhan dasar namanya itu. Jadi nanti dipilih lah komoditas mana yang banyak dikonsumsi sebagai dasar oleh penduduk. Gitu kan. Masyarakat boleh sebut bang ya. Ya, jadi terdapatlah 52 jenis komoditas makanan dan 51. Dan juga tentunya dipengaruhi sama inflasi bang ya. Ya, Harga garis kemiskinan barang itu, itu kan beda-beda di antara daerah kan. Iya. Mungkin Pengaruhnya dengan inflasi bagaimana, Pak? ya Jadi kan dalam penghitungannya, jadi garis kemiskinan itu kan dalam teknik penghitungannya, jadi sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jadi penghitungan pertama itu kan garis kemiskinan sementara namanya. ya Itu adalah garis kemiskinan kondisi sebelumnya itu langsung dikalikan dengan inflasi. Nah, dapatlah dari garis kemiskinan sementara itu baru nanti dilihat untuk menentukan penduduk referensinya. Ya. Penduduk referensinya baru lihat nanti komoditasnya yang mana saja dia konsumsi. Gitu. Nanti baru dapatlah nanti namanya garis kemiskinan yang ditetapkan. Seperti itu. Oh gitu. Itu pengaruhnya jadi sangat terpengaruh oleh inflasi. Tadi ya kalau harga barang naik otomatis garis kemiskinan juga naik bang ya. Berarti tadi bang ya. Apalagi dengan pendapatan tetap. Tetap. Jadi jumlah penduduk miskinnya bertambah. Oh, jauh kali analisis kita. Oh. Ini ngambil diminum dulu bang. Ya. Sambil diminum, Abang Bang, juga sambil ambil, diminum. Bang. Ya, bang. Lato-latonya ada Bang. Jadi kan ada kopi. Kopi ayam kan bang. Terus Bang, saya juga pernah baca Bang. Ini tulisan dari jurnal apa kalau saya nggak salah. Ngeri kali. Biar agak ilmiah gitu loh, biar agak ilmiah. Jadi Biar kosong. salah satu dari komoditas penentu kemiskinan adalah rokok. Ya. Rokok. Sedangkan rokok adalah komoditas yang tidak memiliki kalori. Jadi ketika peningkatan konsumsi rokok akan meningkatkan garis kemiskinan makanan yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Iya. Itu bisa dijelaskan lebih detail Bang? Ya. Ya betul. Jadi rokok itu salah satu komoditas yang masuk di dalam 52 komoditas yang ada tadi, basket komoditas namanya, basket untuk menghitung garis kemiskinan. Itu salah satunya rokok. Jadi memang semua komoditas tersebut yang makanan itu ada harga, ada kalori namanya kan. Nah, jadi sedangkan rokok itu tidak ada kalorinya. Jadi kalau kita itu kan nanti sigmanya kan jumlahnya. Iya. Itu kita masukkan ada konsumsi rokok di sana. Jadi begitu nilainya kalorinya 0,
harganya ada gitu kan. Jadi makanya dia akan mempengaruhi ke dalam penghitungan garis kemiskinannya. Oh gitu. Makanya tadi bangnya nggak plak diambil kalori, ya kan? Kalau kayak gitu-gitu dia nggak ada kalori yang dimakan dong. Iya, betul ya. Iya, benar-benar. Jadi Berarti secara tidak langsung benar bahwa rokok memperbesar peluang seseorang menjadi miskin. sebenarnya bukan seperti itu. Oh, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi dia Jangan mempengaruhi sampai salah asumsi nih. Iya, makanya tapi dia karena ada ahlinya. Iya, tapi dia mempengaruhi garis kemiskinannya. Misalnya tadi dia merokok, dialihkan misalnya pendapatan dia dari rokok tersebut ke nasi misalnya kan. Nah, nasinya kan akan ada kalorinya. Jadi dia akan mengerem garis kemiskinannya seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Oke, tadi kan udah nih Bang, kita kan udah panjang lebar bahas tentang definisi sama konsep kemiskinan ya. Gimana? Nah, lalu saya mau tanya Bang, gimana Bang perkembangan kemiskinan di Aceh ini Bang? Waduh, ya. Sebagai abang yang empunya data. Bukan Ring. Ya, jadi dong. Jadi Gris. Oh, Riz. Udah tahu pasti kalau Bang Ridho ngomong arahnya ke sana. Mau gandring. kalau mau jelasnya kan sebenarnya bisa dilihat di podcast dirilis yang disampaikan oleh pimpinan kita di PS Aceh sebelumnya gitu kan. Iya. Tapi secara umum memang kondisi kemiskinan di Aceh kondisi September Secara umum ya. secara umum ya itu mengalami sedikit peningkatan dibanding kondisi Maret 2000 tahun yang sama 2022. Nah, tetapi jika kita bandingkan tahun ke tahun, artinya September 2002 dibanding dengan September 2021 itu sebenarnya masih ada penurunan. Masih ada penurunan. Jadi dia meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 ya, kondisi penghitungan sebelumnya. Tapi kalau itu bandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya itu sebenarnya turun juga gitu. Gitu. Berarti Jadi sekarang kita mau lihat dari mana gitu ya. Sebenarnya dari sudut mana? Tergantung Bang ya. Iya, jadi bisa naik bisa turun. Tergantung sudut kita melihat. Berapa Bang kemarin angka kemiskinan kita di 14,75. 14,75. Nah, ini pasti sahabat data nih banyak bertanya-tanya. BPS merilis angka kemiskinan sebesar 14,75% Bang ya. Ya, persen. Nah, pasti penasaran. Itu dapatnya angka itu dari mana sih Bang? Proses-proses sebelumnya itu gimana sih? Dari tadi kan kalau pengangguran kan ada dijelasin tuh dari mulai pelatihannya itu Susenas ini. Nah, kalau dari kemiskinan itu gimana Bang? Dapat muncul angka 14,75 tuh. Jadi panjang sebenarnya kan. Jadi begini ceritanya. Gimana Bang? Coba Bang. Gini. Jadi kalau tadi pengangguran itu dari namanya Sakernas ya. Ya. Ketenaga Kerjaan Nasional. Tapi kalau kemiskinan ini sumber datanya itu adalah Susenas tadi kami sampaikan sebelumnya. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi dari Susenas tersebut tadi ditanyakan pengeluaran masing-masing rumah tangga secara rinci dari cabai, dari bumbu dapur. Itu semua tanyain Bang, semua warga tanyain apa atau gimana? Sampel. Oh, sampel. Jadi kita itu sampelnya itu sekitar 13.000 ya, lebih ya. Wah, itu makanya mana nggak ada, kami nggak data kok. Mana gimana dia sampel. Jadi memang namanya angka kemiskinan yang kita rilis tersebut adalah namanya kemiskinan makro gitu ya. Jadi memang kemiskinan yang sumbernya itu dari survei. Dari survei. Jadi memang posisinya Dia menangkap fenomena dia posisinya hanya untuk menggambarkan secara umum, secara makro. Jadi tidak bisa melihat siapanya ya. Tapi dia untuk sebagai gambaran aja. Itu biasa tentu dengan metode yang udah diakui ya, metode statistik yang valid ya, benar. Sudah teruji gitu kan. Jadi nanti dari sana dari konsumsinya tersebut dicatat. Ya, utamanya konsumsi karena Susenas itu kan produknya bukan hanya kemiskinan, tapi lainnya juga banyak. Indikator SDGs juga umumnya dari sana dari Susenas. Tetapi untuk kemiskinan sendiri utamanya itu dari pengeluarannya, konsumsi. Itu kan konsumsi kan bisa saja dari pembelian saya sampaikan ya, juga dari usaha sendiri. Jadi nanti dari konsumsi tersebut lah kan banyak tuh komunitasnya hampir 200 tadi kan makanan. Nanti itu lihat lah mana saja yang komunitas termasuk ke dalam basket komunitas untuk penghitungan garis kemiskinannya. Itu nanti barulah dihitung di sananya. Jadi nanti baru ditentukan garis kemiskinannya. Jadi nanti setelah ditentukan garis kemiskinan itu udah gampang kan? Tinggal baru dibandingkan ya. Kita lihat pengeluaran masing-masing pengeluaran individu per bulannya gitu kan, per bulannya. Karena kan garis kemiskinan ngomongnya kan per bulan. Jadi pengeluaran individu ya per kapita per bulan berapa gitu. Jadi bisa saja kalau kita di Aceh itu kan garis kemiskinannya 613 ya, kalau salah 300-an ribu ya untuk sebulan. Jadi kalau misalnya kita pengeluaran saya misalnya kan pengeluarannya 500.000 sebulan, berarti saya termasuk yang
miskin. Nah, gitu. Nah, itu Tapi Bang. kalau misalnya tadi misalkan kita 613 ya poinnya. Nah, 614.000. Saya udah nggak masuk miskin lagi tuh. Jadi karena ini hitungannya di atas rupiah, ya. hitungannya rupiah ini sangat sensitif sekali nih. Iya. Jadi garis kemiskinan itu per individu Bang ya, bukan per keluarga Bang ya. Garis kemiskinan tadi yang batasnya tuh 613 itu 617 salah. 617.000 itu per individu Bang ya. Iya, Bukan per hanya bulan. per bulan. Iya. Kan udah bilang enggak kami gaji 2 juta kok. Ya, jadi sebenarnya itu kan rata-rata ya, rata-rata pengeluaran individu ya. Jadi itu kan sebenarnya namanya rata-rata dari bayi baru lahir sampai dengan dihitung nenek juga. yang sudah tua tanpa aktivitas itu segitu juga tetap kita anggapnya kan. Jadi itu memang rata-rata kan. Jadi makanya kalau misalnya di keluarga ada 4 orang aja misalnya kan, berarti kan Dikalikan Bang ya. ya jadi misalnya 617 dikali 4.000. Kalau secara apa kasarnya kita main kasar-kasaran, nggak boleh ya? Jangan lah. Nggak boleh. Nanti kena ini apa? LPT. Perlindungan anak. Oh iya, benar. Kayak pendapatan kita misalnya 3 juta, yang di rumah ada 7 orang. Iya. Oh berarti Kalau kerja kasarnya sendiri, dibagi, iya. kan semua di ini ya. Betul. Kerja sendiri misalnya kan. Oh, kerja sendiri. Kalau ada misalnya kerja. pendapatan 3 juta kan, kalau secara apa namanya, secara Pendapatannya? akal kita lihat kan Ya, pengeluaran juga mestinya sekitaran itu kan. enggak itu ya. Terus juga menarik Bang, tadi Abang bahas ini adalah angka rata-rata dari anak bayi sampai umur dewasa nih. Ya, itu Anak bayi sampai Bang Rido. Ini kan kalau ngomongin tadi kan kita Makro ya? bicaranya kan sudah ke rupiah ya, sudah ke Iya. moneter kan. Jadi kan semua namanya kan kita tanyakan itu kan bukan tanyakan per orang, tapi kita tanyakan itu adalah rumah Rumah tangga. tangga ya. Jadi nanti dari pengeluaran rumah tangga baru dibagi ke berapa anggota rumah tangga tersebut. Nah, Iya. gitu. Jadi makanya kan dapat semua nanti. Jadi walaupun misalnya anak bayi itu juga sebagai pembagi, orang tua juga sebagai pembagi. Jadi nanti dalam satu rumah tangga tersebut sama. Iya, Nah, gitu. mungkin yang bayi ini kecil di bagian makanan tapi besar di non makanan iya, gitu ya. jadi nanti dia akan menyumbang ke pengeluaran rumah tangga Makanannya tersebut, ya. rumah tangga tersebut kan gitu, Iya. totalnya ya. Tapi nanti untuk penghitungan per kapitanya dia sebagai pembagi juga. Pembagi ya. Gitu maksudnya. Jadi yang namanya ngomongin kalori-kalori gitu. Iya, Kita sedang betul. ngomongin rupiah sekarang. Gitu. Rupiah ya. Iya. Siap. Oh begitu Bang. Begitu kira-kira. Luar biasa ya tuh ya. Gimana Bang? Luar biasa ya Bang. Nah, menurut Abang nih yang sebagai empunya pakar lah, sebelah orang yang ahli lah ya. Aduh. Ahli. Berkecimpung. Bikin goyok. Itu yang tadi Bang, lawakan tadi itu. Oke. Menurut Abang seberapa optimis kita? Apa alasan optimis Abang terkait pengentasan kemiskinan? Seberapa optimis bagaimana Ya. langkah-langkahnya? Ya kita sebagai manusia biasa tentu harus optimis tetap gitu ya. Optimis, ya. Jadi Ya. apa namanya, modal pertama kita tuh memang harus optimis. Ya, modal pertama kita harus optimis. Itu pertama dulu. Oke. Iya, iya. Kalau optimis ya itu. Gitu. Jadi dan kita juga bisa melihat bagaimana ya pertama kan gitu ya. Nanti dulu dari usahanya, tapi dari perhatian dulu. Jadi setelah kita merintis angka kemiskinan, kita bisa melihat bagaimana perhatian berbagai macam stakeholder ya. Ya. Terutama pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait dengan angka kemiskinan ini. Jadi begitu angka kemiskinan BPS rilis, itu langsung pemerintah akan bereaksi ya, berkomentar istilahnya gitu kan. Jadi dan itu juga komentarnya ya positif kan. Jadi maksudnya bagaimana caranya ada upaya untuk menurunkan kemiskinan gitu kan. Nah, tapi kita bisa melihat sendiri dari ya, kita juga orang luar kan, maksudnya yang namanya pemegang program, pemegang kebijakan itu kan bukan di kita kan ya. Iya. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan gitu kan. Mirror. Dari luar jendela gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana yang memotret Bang ya. Iya, kita cuma melihat kondisi Tapi kita lapangannya. dan menjabarkan bahwa ini. Kalau secara penglihatan kita itu kan ya pemerintah ya cukup ada aksi ya untuk menyikapi angka kemiskinan tersebut. Jadi program-program yang dilakukan juga sudah mengarah ke program pengentasan kemiskinan gitu kan. Dari Presiden Jokowi sendiri juga sudah memerintahkan atau mewacanakan atau membuat program sendiri gitu, misalnya kan pengentasan kemiskinan ekstrim segala macam. Iya, Itu juga salah satu program yang bisa kita lihat dari luaran gitu ya. Iya. Juga dari sudut pandang
Sosial, pelaksanaannya juga kan di lapangan juga kan gitu. Di lapangan kita bisa lihat sendiri kan, kita bisa rasakan di daerah-daerah, di desa-desa itu sudah banyak program yang menyentuh masyarakat gitu kan. Tetapi juga seperti ini kan intinya kan untuk pengentasan kemiskinan secara umum, secara garis besar itu program itu kan harus membantu mengurangi pengeluaran penduduk dan membantu meningkatkan pendapatan. Itu sebenarnya umumnya ya. Jadi nanti baru dijabarkan kan masing-masing oleh pemerintah kan apa yang dilaksanakan. Nah, tetapi yang perlu kita jaga bersama-sama tentu adalah keefektifan dan keakuratan, ketepatan program tersebut. Nah, jadi jangan sampai program itu tidak menyentuh yang betul-betul miskin ya. Misalnya kan ada juga misalnya orang ngaku-ngaku miskin misalnya kan. Sebenarnya dia berada di sekitaran garis kemiskinan itu, tapi udah di atas. Jadi jangan sampai program-program tersebut hanya menyasar penduduk yang belum kaya. Jadi kalau kita menyasar penduduk belum hampir miskin juga ya. Iya, tapi dia penduduk belum kaya, tetapi yang tadi jangan sampai terlupakan yang betul-betul miskin. Makanya kan untuk melihat siapa yang perlu betul-betul dibantu gitu kan, siapa saja yang ada di bawahan tersebut, di paling bawah tadi yang tingkat kesejahteraannya. Makanya kan di tahun lalu kita mengadakan yang namanya pendataan registrasi sosial ekonomi. Itulah tujuannya untuk melihat siapa saja nih penduduk dari tingkat paling bawah sampai dengan paling tinggi. Jadi kelihatan kita nih posisi kita nih di mana gitu kan. Paling bawah juga kelihatan nih posisi siapa saja yang perlu dibantu dan mana program-program yang cocok. Kalau begitu kasusnya, penanganan kemiskinan setiap daerah itu harusnya berbeda-beda. Tergantung karakteristik kemiskinannya. Iya, berbeda-beda. Itu kan misalnya kan daerah yang di daerah perkebunan yang banyak sawit atau itu bagaimana caranya itu dengan strategi sendiri Bang ya? Berbeda dengan yang di pesisir yang banyak perikanannya perikanan nelayan gitu. Kadang tuh punya karakter masing-masing. Itu tadi kan kalau dari sisi program stakeholder Bang ya, pengambil kebijakan. Itu kalau dari masyarakatnya sendiri Bang, Abang optimis nggak kita bisa mengentaskan kemiskinan dari sisi masyarakatnya ya, dari sisi habitnya, dari sisi kebiasaannya. Kayak kita kan melihat tadi kan kondisi COVID kemarin misalnya Bang, itu kan masyarakat saling membantu ya, berbondong-bondong. Itu kan mungkin juga jadi trigger kita ke depannya ya. Nah, menurut Abang optimis nggak bahwa dengan adanya perilaku masyarakat yang saling membantu itu akan bisa mengurangi kemiskinan Bang, ke depan? Ya, itu sebenarnya kan modal utamanya kan saling membantu dulu kan. Makanya kan juga kita misalnya tadi dengan menunaikan zakat, dengan sedekah, itu kan sebenarnya kan secara tidak langsung juga mengarah ke sana. Mengarah ke sana sebenarnya. Jadi kalau kita jangan lupa bayar zakat dan bayar infak sedekah. Betul. Jangan lupa sedekah juga. Jadi sebenarnya kalau kita melihat fenomena itu sudah marak di masyarakat, ya mudah-mudahan itu sudah peluang untuk ada menunjukkan kemiskinan betul. Ketua kode. Gitu. Oke, itu kan kalau dari sisi kemiskinan. Iya. Ada juga. Satu lagi. Nah, belum. Ini kan optimisme dari mengentaskan kemiskinan. Lalu bagaimana optimisme mengentaskan pengangguran, Bang? Optimis. Sungguh singkat, padat, jelas. Ngomong panjang. Panjang Bang. Tadi kan katanya panjang kan errornya dikit. Nah, jadi bagaimana? Oke ya. Sebenarnya kan permasalahan pengangguran itu untuk negara berkembang kan memang jadi isu ya. Kita negara berkembang apa negara maju? Berkembang Bang. Semoga insya Allah besok bunga ya, udah berkembang jadi ada bunga. Sono arahnya. Itu berbuah. Bukan tumbuh ya. Tumbuh. Itu pasti tumbuh Bang. Setiap orang tumbuh. Jadi isunya kan banyak tuh. Memang kalau kita lihat di Banda Aceh saja nih ya, melalui Disnaker, pelatihan-pelatihan itu kan sangat diperlukan. Optimisme memang perlu ada, tetap harus ada kita. Tapi memang harus lebih ekstra keras lagi. Misalkan izin Bang, suaranya agak di-up sedikit dong. Misalkan saya agak terharu. Saya juga terharu. Jadi itu memang bukan hanya melatih sebenarnya yang diperlukan, tapi diberikan atau dibantu ke tahap selanjutnya. Misalkan pelatihan membuat kerajinan rotan. Ya. Kemana ini hasilnya mau dibawa kan gitu, bukan hanya cuman melatih saja. Ya. Diharapkan dengan
dilatih, disediakan pasarnya untuk dijual, itu membantu si tadi ya yang dilatih Individu tadi menjadi punya Punya pekerjaan. dan tentunya nanti menambah pendapatan. Lagi-lagi larinya kemiskinan kan? Nah, jadi ini kalau kita lihat dulu ada senior kita ya, mungkin bisa dilihat. Ada semua lagi ada sedang. Biar saya merasa lebih muda. Baik. Jadi beliau pernah membuat tesis pekerja miskin. Kita lihat kalau memang pengangguran itu dari TPT. Nah tadi kan saya belum selesai tuh. TPT itu dari mana didapatkan? TPT itu didapat dari angka pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nah itu TPT-nya. TPT itu apa bang? Tingkat pengangguran terbuka. Yang sering kita rilis, nah itu dia. Itu selalu ditunggu-tunggu. Nah itu ternyata di sana untuk pendidikan yang lebih rendah, terus status kerjanya pekerja bebas, pekerja keluarga, itu ternyata TPT-nya lebih rendah. Tingkat penganggurannya lebih rendah. Dan ternyata pendidikannya tinggi, malah yang Tinggi ya. Gitu. Kenapa? Itu bukan karena yang bukan berarti kita melarang orang bersekolah ya, bukan itu ya. Iya. Jadi itu Salah persepsi orang besar. salah nanti. Jadi kenapa? Jadi yang pendidikan rendah ini kan tadi konsep dari bekerja itu 1 jam Berturut-turut. tanpa melihat upahnya nih. Jadi Iya, kita melihat jam kerjanya. Disitulah perhitungannya. Iya. Jadi ternyata yang pendidikan rendah ini mereka bekerja dulu. Oh Penting iya bisa iya. makan aja gitu. Iya. Terserah pendapatannya. Makanya tadi hubungannya sama pekerja miskin. Memang TPT-nya rendah, tapi kemiskinan naik. Naik ya. Ternyata dilihat ke dalam, ya itu tadi banyak pekerja miskin, istilah senior saya tadi itu. Dia bekerja, cuman ya untuk pendapatan di hari itu saja atau untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah itu kebanyakan di pendidikannya yang Udah gede banget. rendah. SD itu coba dilihat TPT-nya lebih rendah. Nah kalau S2 ke atas, kenapa? Bukan berarti dia malas atau apapun. Ternyata di pasar kerja, bursa kerja Tidak banyak bang tidak ya. tersedia pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Gitu. Jadi misalkan saya iya. S2 harus bekerja sebagai S2 apa nih? Ekonomi. Ya. Ternyata pekerjaan yang terbuka di Aceh ini di pertanian. Tidak tertampung gitu ya. Akhirnya dia Menganggur. Nah, Itu ada juga yang memang ya tadi tuh tidak tersedia ataupun milih-milih. Gitu kan ini masa gua kerja di situ. ya ada. Nah, ya. Jadi PR-nya. Jadi kembali ke mana tadi? Optimis bang. Optimis. Ya gimana? Jadi permasalahan ini bisa diselesaikan yang pertama nih solusinya Banyak, menurut saya yang saya baca yang pertama menyediakan lapangan pekerjaan dulu, Ya. meningkatkan pendidikan. Jadi meningkatkan pendidikan si skillnya gitu tadi sehingga dia bisa berusaha. Dia bukan hanya meningkatkan skillnya saja, tapi harus disediakan nih setelah dia dapat skill ini. Pasar tenaga kerjanya. Sekarang kan barista mudah nih. Ya. Tapi selain barista itu kan agak susah. Misalkan kayak tadi pengrajin Pasarnya ya. Pasarnya dia Nggak ada. kan masih boleh dibilang ketergantungan ke Medan itu kan masih tinggi ya. Ya. Apapun itu Medan. Ya. Mungkin bisa dicontoh kalau di cerita dari senior saya juga biar kelihatan saya lebih muda. Di Padang itu misalkan ada satu koperasi di situ menampung semua kerajinan-kerajinan. Jadi mereka tidak menjual sendiri hasil produksi yang Ditampung ya, disediakan pasarnya, lalu disalurkan dan dipromosikan tentunya bang ya. Nah, kalau yang lebih besarnya lagi mungkin misalkan di Banda Aceh ini sudah terlalu banyak penganggurannya dialihkan ke tempat yang memang punya potensi mereka bisa kalau dulu zaman Soeharto itu istilahnya transmigrasi. Jadi dipindahkan ke tempat yang memang membutuhkan tenaga mereka. Nah itu solusinya. Tapi untuk yang jangka dekatnya sebenarnya yang selama ini dilakukan di Snaker melalui BLK ya. Ya, marilah. Pelatihan. Nah itu sudah bagus sih, sudah mengarah ke sana ya. Ya. Karena tinggal memang ya itu tadi Pasarnya bang ya disediakan ya. Kita juga pernah tanya-tanya nih ke Baitul Mal di Banda Aceh. Bagus tuh programnya. Programnya itu mereka
memberi bantuan ke penerima zakat berupa modal usaha, tapi tidak dilepas seperti itu saja sampai mereka sukses, Dibimbing ya, Bang, ya. Kontrol ya. dilepas. Jadi tidak hanya nih silakan. Habis itu udah gitu terserah lu ngapain. Jadi kembali lagi ke pendampingan tadi. Ya. Terus Berarti tetap optimis Bang ya. Harus lah, tadi seperti yang kita bilang. Harus optimis ya. aja dengan begitu banyak Potensi Bang. potensi sumber daya alam yang melimpah ya, tinggal memang ya itu tadi Pengelolaannya aja ya. peningkatan SDM kita harus Oke. ditingkatkan. Itu emang ada ya Bang. Secerca harapan optimisme masih ada Bang ya. Yes. Oke Bang, lanjutnya Nen. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Sebelum kita tutup. Nah, seperti ya kita Bang, pasti setiap orang ya, mau itu pemerintah, mau itu akademisi, mau itu legislasi, pasti pengen kan negara kita tuh makmur, Ya. negara kita tuh lepas landas menuju negara maju ya kan. Lalu Bang, menurut abang-abang nih, apa peran kita sebagai ASN ya? Kita aja yang khusus ASN. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Silahkan dijawab masing-masing. Kalau abang kita dulu deh. Oke, sebenarnya saya nunggu Bang Ridho udah bisa nyontek. Ya, sama gitu. sama. Ya, sebagai ASN Bang. Jadi begini, untuk ASN kan, jadi peran kita kan tadi kan dibilang peran kita sebagai ASN kan. Jadi kita sudah tahu nih peran kita, bagaimana ngapain kita gitu kan. Tetapi harus kita pegang prinsip-prinsip ASN itu apa? Inilah dia prinsipnya. Berakhlak. Jadi kita harus tetap utamanya apa? Yang berorientasi pada pelayanan. Nah, itu yang utama kita sebagai ASN. Jadi bagaimana kita sebagai ASN tidak hanya berpangku tangan atau tidak hanya ingin dilayani, tapi kita lah yang melayani. Itu, itu yang utamanya ya. Gitu. Mantap. Itu dari Bang Gito ya. Iya. Dari Bang Ridho. Harus berakhlak. Sama berakhlak. Ada juga kan? Oh, ada juga. Ada rencong. Ya, itu dia. Itu mungkin dari sisi ASN kita harus. Ya. Oke. Kalau Bang itu tadi apa? Sama ya. Sama ya. Ada rencongnya. Mungkin Bang harus kita bahas kan, mungkin kalau di ASN ini kan kita ada misalnya kayak pengawasan apa ke daerah. Mungkin tadi salah satunya kita beli produk lokal ya kan. Atau kalau kita di sini sendiri kita bantu ekonomi UMKM kecil ya kan. Ada pameran atau apa misalnya kemarin Car Free Day atau apa, kita belilah produk-produk mereka. Ya, Kan itu jadi stimulus juga Bang ya. Ya begitu Setuju. Setuju ya. Tapi tadi jangan saya salah kan? Betul Bang, nggak ada yang salah Bang. Betul nggak Mamen? Oke, betul. Iya. Kalau mungkin sekarang karena durasi kali ya. Iya. Durasi sudah. Terima kasih banyak bapak-bapak narasumber. jadi bapak? Oh iya, oke. Banyak sekali men hari ini. Ilmu yang kita dapat, kesediaan kita dapat dari memang sangat menginspirasi. Inspirasi ya, inspiratif ya kisah-kisahnya. Semoga teman-teman sahabat data. Teman-teman sahabat data semua, jadi pada dasarnya data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik itu sudah melalui berbagai riset, berbagai teori, sehingga datanya itu dapat dipercaya. Itu bukan data yang asal tebak, asal ada, bukan cile-cile ya. Iya, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Itu memang berdasarkan dan bisa Dipertanggungjawabkan. seperti itu ya. Oke lah. Cukup sekian podcast Kuti Aceh ini. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman sahabat data semua. Saya Razi dan saya Caya. Kami undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.